Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Zara. Hari ini saya akan menjelaskan job sheet dengan tema proses pembersihan data dengan cara menangani data yang hilang, outlier, ataupun duplikasi. Untuk dataset yang saya gunakan itu adalah dataset nilai akademik, di mana di sini terdiri dari 14 kolom dan juga kurang lebih 1.800 baris data yang tersedia di dalam dataset ini. Untuk nilai atribut yang tersedia itu ada NIS, nama siswa, sekolah, kelas, mata pelajaran, nilai harian, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, grade, lulus, semester, tahun ajaran, dan juga gender. Kalau misalnya dilihat dari atribut yang digunakan dalam dataset ini, ada beberapa tipe data yang digunakan. Untuk NIS, nama siswa, sekolah, kelas, dan mata pelajaran, ini dia bertipe data varchar atau teks yang biasanya berisi data kategorikal atau huruf atau kalimat. Kalau untuk nilai harian, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, ini dia bertipe data numerik atau integer yang biasanya data tersebut berisi angka yang nantinya akan dilakukan dalam proses perhitungan. Lalu kalau untuk grade, lulus, semester, tahun ajaran, dan juga gender, ini masuk ke dalam tipe data yang teks atau varchar. Dia bisa berisi sebuah huruf ataupun angka. Kalau misalnya dilihat dari dataset yang ada di dalam nilai akademik ini, masih ada beberapa masalah yang terjadi yang perlu kita bersihkan sehingga siap untuk dilakukan analisis dari sebuah dataset ini. Kalau dilihat di sini, yang pertama ada dataset yang kosong, lalu ada juga yang tidak konsisten untuk huruf besar dan juga huruf kecilnya. Lalu juga di sini ada penggunaan titik koma di bagian dataset atau atribut nilai harian, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir. Di sini juga tidak seragam formatnya, maka perlu kita rapihkan. Dari identifikasi yang tadi sudah saya sebutkan, ya, maka untuk strategi pembersihan yang bisa dilakukan, biasanya untuk duplikat, saya akan melakukan penghapusan data duplikat tersebut menggunakan nilai NIS atau nilai kode unik, ID unik dari siswa tersebut. Lalu untuk format yang tidak konsisten seperti tadi, penggunaan nilai koma dan juga teks yang tidak seragam, maka saya akan mengubahnya ke dalam format standar, di mana nilai ini akan saya gunakan desimal atau titik. Untuk teks ini saya gunakan kapital awal atau proper case. Lalu untuk penulisan inkonsistensi dari atribut semester, tahun ajaran, dan juga gender, maka akan konsistenkan semua, di mana gender ini akan diubah menjadi laki-laki atau perempuan, sedangkan kalau tahun ajaran ini akan diubah menjadi tahun sebelum dan tahunnya menggunakan strip, serta atribut semester akan diubah menjadi semester genap ataupun semester ganjil. Lalu untuk data yang tidak valid yang berisi strip, N per A, null, ataupun spasi, maka saya akan melakukan pengubahan dulu menjadi missing value atau diisi dengan 0 terlebih dahulu. Lalu setelah itu data yang missing value tadi maka akan saya coba isi sesuai dengan atribut dari masing-masing. Kalau untuk nama sekolah, kelas, semester, dan juga mata pelajaran, karena datanya bersifat identitas, maka saya mengisi dengan data yang tidak diketahui. Sedangkan kalau misalnya nilai harian, nilai UTS, dan nilai UAS, ini saya input dengan rata-rata per mata pelajaran. Lalu kalau untuk tahun ajaran, karena datanya masuk ke dalam data
kategorikal yang tidak bisa dihitung, maka saya menggunakan modus untuk mengisi data nilai kosongnya. Lalu untuk jenis kelamin tadi ada beberapa nilai yang masih kosong, dimana untuk yang jenis kelamin ini saya akan sesuaikan dengan identitas dari nama siswanya tersebut gitu. Lalu lanjut, itu adalah proses strategi pembersihan. Lalu untuk di sini saya juga menemukan data yang tidak logis, di mana data tidak logis ini terjadi pada atribut nilai akhir. Untuk nilai akhir di sini, value dari nilai akhir di sini tidak sesuai dengan rata-rata dari nilai harian, nilai UTS dan juga nilai UAS. Maka di sini saya lakukan proses pembersihan dengan cara mengisi nilai tersebut menggunakan rumus dari rata-rata nilai harian, UTS dan juga nilai UAS. Yang nantinya nilai akhir ini akan digunakan untuk menentukan grade dan juga ketentuan status lulus atau tidaknya. Gitu. Lalu setelah itu di sini ada ketentuan yang saya gunakan. Kalau misalnya nilai akhirnya ternyata lebih besar dari 85, maka statusnya grade, pasti lulus. Lalu kalau misalnya nilainya lebih besar dari 75 itu B. Kalau misalnya kurang dari 65 itu C dan kurang dari 50 itu D. Lalu kalau misalnya kurang dari 50 itu adalah nilai E. Lalu saya melakukan pembersihan datanya menggunakan Excel. Di sini yang sudah saya lakukan tadi untuk missing value maka sudah dibersihkan dan juga sudah diisi. Untuk format nilai juga sudah dirubah menjadi format standar yang seharusnya menggunakan titik dan juga numerik. Kalau untuk konsistensi teks sudah distandarisasi semua sehingga nama sekolah, gender dan juga sekolah ini seragam. Lalu untuk duplikat sudah dihapus berdasarkan NIS. Untuk data yang tidak logis sudah dilakukan perhitungan ulang dan kualitas datanya sudah bersih dan siap dilakukan analisis. Untuk kesimpulan yang saya dapatkan, proses data clean ini berhasil meningkatkan kualitas dataset dengan menghilangkan missing value, memperbaiki format data, serta menstandarisasi penulisan pada beberapa atribut. Selain itu, data menjadi lebih konsisten dan akurat. Dengan demikian, data yang telah diberikan ini siap untuk dianalisis lebih lanjut dan siap untuk proses pengambilan keputusan. Untuk laporan dan juga rekomendasi dan untuk rekomendasi disarankan untuk menerapkan validasi data saat input menggunakan format yang konsisten serta melakukan pengecekan secara berkala agar kualitas data tetap terjaga. Selain itu, penggunaan tool Excel dan juga Python dapat membantu proses pengolahan menjadi lebih efisien. Dan ini adalah data yang sudah bersihnya. Ini data yang sudah dilakukan pembersihan. Nah, lalu untuk nilai akhir juga sudah dilakukan pembersihan dan juga format data yang tidak seragam sudah diseragamkan dan juga nilai 0 dan juga duplikat sudah diisi dan juga sudah dihilangkan. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk job sheet proses pembersihan data. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.